Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan akuntansi untuk joint venture. Apa itu joint venture? Joint venture ini adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih dalam periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan oleh rencana yang telah disepakati. Kemudian bagaimana metode akuntansi untuk joint venture? Nah, metode akuntansi yang digunakan untuk joint venture ini ada dua metode. Yang pertama, pembukuan dijadikan satu dengan pembukuan usaha rutin salah satu sekutu. Kemudian metode yang kedua, pembukuan terpisah dari pembukuan usaha rutin sekutu. Jadi dua metode ini yang digunakan untuk joint venture. Oke, kita awali dengan penjelasan kaitan dengan pembukuan dijadikan satu dengan pembukuan usaha rutin salah satu sekutu. Ya. Kita masuk pada contoh kasus. Pada tanggal 1 Januari 2010, Aksa dan Ahmad membuka usaha joint venture dalam menjual tanah kaplingan. Disepakati Aksa menyerahkan tanah 20 kapling dengan harga pokok 1 juta per kapling dan diberi harga oleh Aksa untuk joint venture sebesar 1.250.000 per kapling. Kemudian Ahmad menyerahkan uang tunai sebesar 5 juta untuk biaya perizinan. Nah, disepakati untuk laba dibagi dengan komposisi 75% untuk Aksa dan 25% untuk Ahmad. Transaksi yang terjadi selama 1 Januari sampai dengan Agustus 2010 yaitu pembentukan joint venture sebagai berikut. Yang pertama, dibayar biaya perizinan sebesar 500.000. Yang kedua, dibayar biaya perbaikan lingkungan sebesar 2 juta. Kemudian transaksi berikutnya, dibayar biaya penjualan sebesar 1 juta. Berikutnya, dibayar biaya kantor sebesar 500.000. Kemudian transaksi berikutnya, dijual 20 kapling tanah dengan harga 2 juta per kapling secara kredit. Transaksi ke-6, piutang sebesar 2 juta itu tak tertagih. Nah, transaksi yang terakhir, pada tanggal 31 Agustus, kas dikembalikan kepada anggota joint venture pemegang pembukuan, dalam hal ini Aksa. Oke, dalam kasus ini Aksa sebagai pemegang pembukuan. Kemudian diminta susunlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Oke, kita lihat dari metode yang pertama, yaitu adalah pembukuan dijadikan satu dengan pembukuan usaha rutin salah satu sekutu. Berarti dalam hal ini, bagaimana disampaikan di dalam contoh kasus, bahwa pemegang buku itu adalah Aksa. Dalam metode ini, semua transaksi yang berhubungan dengan operasi joint venture dicatat oleh semua sekutu dengan pembukuannya sebagai berikut. Ya. Untuk aktiva dan hutang, sekutu pemegang pembukuan yang dicatat adalah nama aktiva, hutang dengan diberi tanda joint venture. Kemudian sekutu yang bukan pemegang pembukuan itu mencatat
nama pemegang pembukuan. Kemudian modal untuk sekutu pemegang pembukuan itu dicatat dengan nama pemegang modal. Demikian halnya juga sekutu bukan pemegang pembukuan itu mencatat dengan nama penanam modal. Kemudian untuk rekening nominal, sekutu pemegang pembukuan itu mencatat joint venture, sedangkan untuk sekutu bukan pemegang pembukuan juga mencatat dengan nama joint venture. Oke, kita masuk pada pembahasan ataupun penyelesaian dari kasus yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita lihat pada kasus, pada tanggal 1 Januari 2010, Aksa dan Ahmad membuka usaha joint venture dalam menjual tanah kaplingan. Disepakati Aksa menyerahkan tanah 20 kapling dengan harga pokok 1 juta dan diberi harga oleh Aksa untuk joint venture sebesar 1.250.000. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal? Kita lihat untuk investasi Aksa, ini transaksinya kaitan dengan investasi Aksa. Nah, pada bukunya Aksa sebagai pemegang buku utama, ya, atau buku joint venture. Yang pertama yang kita catat adalah transaksi berkaitan dengan investasi Aksa. Pada buku Aksa yang didebit itu joint venture sebesar 25 juta, sedangkan tanah itu dikredit sebesar 20 juta, kemudian ada laba penyerahan tanah sebesar 5 juta di kredit. Ini untuk bukunya Aksa. Kemudian untuk bukunya Ahmad, di debit itu sama joint venture 25 juta, kemudian di kredit tanah sebesar 20 juta, ya, kemudian ada laba penyerahan tanah sebesar 5 juta. Berikutnya kalau untuk investasi Ahmad, kita lihat dalam kasusnya Ahmad menyerahkan uang tunai sebesar 5 juta untuk biaya perizinan. Jadi untuk pencatatan di buku Aksa, kas joint venture itu sebesar 5 juta. Di kreditnya adalah Ahmad 5 juta. Sedangkan di buku Ahmad yang di debit itu adalah Aksa, ya, karena dia menyerahkan uang tunai kepada Aksa sebesar 5 juta. Sedangkan di kredit bukunya Ahmad itu adalah kas, ya, sebesar 5 juta. Berikutnya, transaksi yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan Agustus 2010. Ya. Yang pertama dibayar perizinan sebesar 500.000, kemudian dibayar biaya perbaikan lingkungan sebesar 2 juta. Kemudian dibayar biaya penjualan sebesar 1 juta. Kemudian dibayar biaya kantor sebesar 500.000. Nah, pencatatan ke dalam jurnal untuk joint venture ini adalah pada bukunya Aksa, ya, yang di debit itu adalah joint venture 4 juta, kemudian di kredit kas joint venture sebesar 4 juta. Kemudian untuk bukunya Ahmad, ya, joint venture itu sebesar 4 juta, sedangkan di kredit itu adalah Aksa sebesar 4 juta. 4 juta ini dari mana? Itu semua biaya ya di total keseluruhannya sehingga jumlahnya 4 juta. Kemudian transaksi berikutnya, ya, dijual kapling sebanyak 20 kapling tanah dengan harga 2 juta secara kredit. Kita lihat transaksi yang terjadi. Transaksi menjual tanah. Tanah terjual sebanyak 20 kapling dengan harga 2 juta per kapling. Pada pencatatan buku Aksa, ya, yang ada di debit itu adalah piutang joint venture sebesar 40 juta, sedangkan kredit adalah joint venture sebesar 40 juta. Kenapa muncul piutang? Karena
kasus penjualannya dilakukan secara kredit. Sedangkan di buku Ahmad, aksa itu ada 40 juta, sedangkan di kreditnya adalah joint venture sebesar 40 juta. Kemudian ada piutang sebesar 2 juta yang tidak tertagih. Berarti ada piutang yang bisa ditagih sebesar 38 juta. Nah, transaksinya bagaimana? Transaksinya penerimaan piutang yang tertagih untuk buku aksa yang ada di debit adalah kas joint venture sebesar 38 juta pada piutang joint venture sebesar 38 juta. Sedangkan di sini Ahmad tidak melakukan pencatatan. Ya. Karena ada piutang sebesar 2 juta yang tak tertagih, maka pencatatan jurnal untuk transaksi penghapusan piutang pada buku aksa itu jurnalnya adalah joint venture 2 juta pada piutang joint venture sebesar 2 juta. Sedangkan pada bukunya Ahmad, joint venture sebesar 2 juta pada aksa 2 juta. Kemudian dari transaksi ini ada pengakuan laba. Nah, pencatatan transaksi berkaitan dengan pengakuan laba joint venture yaitu untuk buku aksa joint venture sebesar 9 juta pada laba joint venture sebesar 6.750 untuk Ahmad 2.250. Sedangkan pencatatan untuk buku Ahmad joint venture sebesar 9 juta, aksa sebesar 6.750 di kredit, dan laba joint venture sebesar 2.250 di kredit. Ya, kita lihat komposisi pembagian laba itu sudah dijelaskan di contoh kasus. Komposisinya untuk Ahmad berapa dan untuk aksa berapa itu sudah dijelaskan di kasus. Oke, setelah ada pengakuan laba, ya, maka ada transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Agustus kas dikembalikan pada anggota joint venture. Jadi dalam hal ini berarti sudah terjadi pengembalian sejumlah kas kepada semua anggota joint venture. Nah, transaksi yang terjadi ini di jurnal pada buku aksa kas sebanyak 31.750.000, sedangkan Ahmad tetap di debit itu sebesar 7.250.000. Kemudian kas joint venture sebesar 39 juta. Ya. Kemudian untuk bukunya Ahmad, pencatatannya kas sebesar 7.250.000, sedangkan untuk aksa di kredit itu 7.250.000. Ya. 7.250.000 ini dari mana? 7.250.000 untuk Ahmad itu sumbernya dari modal yang disetorkan oleh Ahmad sebesar 5 juta. Ya. Kemudian di sini Ahmad mendapatkan pembagian laba sebesar 2.250.000. Oke, kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode pembukuan terpisah dari pembukuan usaha rutin sekutu. Bila joint venture membuat catatan terpisah, maka catatan ataupun pembukuan joint venture dicatat seperti usaha biasanya. Sedangkan anggota joint venture hanya mencatat transaksi yang ada hubungan dengan dirinya saja. Ini yang menjadi catatannya. Jadi yang harus dipahami bahwa anggota joint venture ini hanya mencatat transaksi yang ada hubungan dengan dirinya saja. Transaksi apa saja seperti penawaran dana ke joint venture. Ya. Kemudian ini dicatat selain joint venture mencatat, anggota pun mencatat.
Ya, karena penawaran dana ke joint venture ini berhubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, perolehan laba atas joint venture. Ini masing-masing anggota juga mencatat. Kemudian yang ketiga, penarikan kembali dana yang tertanam dalam joint venture. Ya, 3 poin utama ini yang dicatat oleh masing-masing anggota joint venture. Sedangkan joint venture ini membuat catatan terpisah seperti catatan usaha biasanya. Oke, kita coba bahas contoh kasus sebelumnya menggunakan metode pembukuan terpisah dari pembukuan usaha rutin sekutu. Pada tanggal 1 Januari ini, Aksa dan Ahmad membuka joint venture dalam hal menjual tanah kaplingan. Aksa menyerahkan tanah 2 kapling dengan harga pokok 1 juta dan diberi harga oleh Aksa untuk joint venture sebesar 1.250.000. Nah, dalam hal ini pencatatannya adalah sebagai berikut. Untuk buku joint venture, tanah sebesar 25 juta pada posisi debit, sedangkan modal Aksa 25 juta pada posisi kredit. Nah, di sini yang mencatat adalah Aksa. Kemudian di bukunya Aksa, ya, di debit itu adalah investasi pada joint venture sebesar 25 juta. Di kreditnya pada 20 juta, ya. Sedangkan ada laba tanah atau laba penyerahan tanah sebesar 5 juta. Nah, kemudian untuk buku Ahmad itu tidak melakukan pencatatan karena ini berhubungan dengan Aksa saja. Kemudian transaksi berikutnya adalah penyerahan uang tunai sebesar 5 juta kepada joint venture dari si Ahmad. Nah, untuk joint venture, karena dia menerima uang secara tunai, maka yang ada debit adalah kas sebanyak 5 juta, di kreditnya adalah modal Ahmad sebesar 5 juta. Di dalam hal ini buku Aksa tidak melakukan pencatatan. Nah, yang melakukan pencatatan juga adalah bukunya Ahmad. Investasi pada joint venture sebesar 5 juta pada kas. Oke, transaksi berikutnya. Oke, dibayar perizinan 500.000, dibayar perbaikan lingkungan 2 juta, dibayar biaya penjualan sebesar 1 juta, dibayar biaya kantor 500.000. Nah, pada transaksi ini yang melakukan pencatatan adalah joint venture. Ya, di debit itu adalah biaya sebesar 4 juta, dari mana total keseluruhan biaya kemudian dikeluarkan secara tunai, yaitu berarti di kreditnya adalah kas. Buku Aksa dan buku Ahmad tidak melakukan pencatatan. Kemudian transaksi berikutnya dijual 20 kapling tanah sebesar 2 juta per kapling secara kredit. Nah, di sini pada transaksi yang 4, buku joint venture melakukan pencatatan terjadi piutang sebesar 40 juta berada di debit dan di kredit adalah penjualan sebesar 40 juta. Kemudian ada piutang tidak tertagih sebesar 2 juta, berarti sisanya 38 juta tertagih. Sehingga pencatatan pada buku joint venture, kas masuk sebesar 38 juta, sedangkan di kredit itu adalah 38 juta sebagai piutang. Nah, kemudian untuk mencatat piutang yang tidak tertagih, buku joint venture melakukan pencatatan penghapusan piutang sebesar 2 juta pada piutang sebesar 2 juta. Jadi dalam hal ini semuanya dicatat oleh buku joint venture seperti pembukuan biasanya. Ya. Kemudian pada transaksi ini terjadi penjualan 40 juta, kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian ada piutang yang tertagih. Maka pada transaksi yang ketujuh ini, buku joint venture melakukan pencatatan penjualan 40 juta di sisi debit
kemudian ada biaya yang dikeluarkan 4 juta, kemudian ada penghapusan piutang sebesar 20 juta, ada tanah 20 juta, kemudian ada modal aksa di situ 6.750.000, modal Ahmad 2.250.000. Nah, di sini aksa melakukan pencatatan investasi pada joint venture sebesar 6.750.000, laba joint venture 6.750.000. Jadi 6.750.000 ini laba yang diperoleh dengan komposisi pembagian yang sudah disebutkan di kasus. Kemudian Ahmad juga melakukan pencatatan investasi pada joint venture 2.250.000, kemudian laba joint venture sebesar 2.250.000. Nah, pada transaksi yang terakhir ada pengembalian ya kepada anggota joint venture, maka transaksi yang dilakukan oleh buku joint venture yaitu modal aksa 31.750.000, modal Ahmad 7.250.000 pada kas 39 juta. Modal aksa ya 31.750 dicatat di debit pada bukunya aksa, sedangkan di kreditnya adalah investasi pada joint venture 31.750. Kemudian untuk bukunya Ahmad, kas sebesar 7.250 pada investasi pada joint venture di kredit sebesar 7.250. Nah, inilah gambaran yang membedakan kaitan dengan pembukuan untuk akuntansi joint venture yang dilakukan secara terpisah ataupun jadi satu pada pembukuan rutin. Jadi dua metode ini sudah bisa kita bedakan dengan contoh kasus. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.